Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Channel Pertukan kembali hadir dengan sebuah pengibasan materi terkait paradigma baru. Ini pembelajaran dijalankan oleh Hafiz tentang bagaimana penyajian proses pembelajaran menggunakan kurikulum paradigma baru. Ya, di sesi ini tentang belajar matematika paradigma baru bersama Pak Paul Tukan. Topik yang diangkat pada kesempatan ini tentang kesebangunan. Ini salah satu materi matematika kelas 9 SMP. Kalau dalam waktu normal alokasi waktunya 2 kali 30 menit. Ya, tujuan pembelajaran membedakan kesebangunan dan juga menentukan kesebangunan antar bangun datar. Ya, topik ini kata kuncinya sebangun, bangun datar, dan perbandingan. Dan sub materi yang mau kita bicarakan pada kesempatan ini tentang kesebangunan 2 segi 4 dan kesebangunan 2 segi 3. Oke, mari kita belajar bersama. Anak-anak, Pak punya sebuah gambar nih. Apakah ada yang tahu nama permainan ini? Pasir berwarna, ya betul. Apakah yang kalian sukai dan lakukan ketika bermain menggunakan pasir? Jembatan, ya. Patung, ya boleh. Apakah model atau permainan kalian dari pasir itu kalian buat berdasarkan yang pernah kalian lihat? Ya. Oke, apakah permainan yang kalian buat di pasir dengan yang kalian lihat itu sama? Sama. Dari mana kalian tahu bahwa model permainan yang dibuat dan yang kalian lihat itu sama? Bentuknya. Ada yang beda nggak? Ada. Apa bedanya? Ukuran. Oke. Nah, sekarang coba kalian perhatikan hasil permainan pasir yang dilakukan seorang anak pada gambar berikut. Model apa sajakah yang dibuat anak itu? Oh, menara, ya. Apalagi? Kotak. Apakah kalian bisa melakukan seperti itu? Bisa. Coba kalian lakukan model yang Pak minta dari pasir mainan kalian. Misalnya model yang Pak tunjuk di anak panah ini ya. Model segi 4, model segi 3, ya kan? Masing-masing 2 ya. Dengan sesuai itu. Satu besar, satu kecil. Coba perhatikan bentuk permukaan yang Pak tunjukkan ini. Apa bentuknya? Segi 3, segi 4. Ya, silakan buat bentuk seperti itu dari pasir mainan kalian. Sudah? Kalau sudah, gambarkan permukaan dari bangun yang kalian buat itu pada buku kalian. Sudah juga. Sekarang coba namai gambar kalian, baik di buku maupun di pasir berwarna, pada setiap titik sudutnya ya.
kasih nama saja A, B, C, D, P, Q, R, S. Di dua bangun itu ya, segi 3 dan segi 4 ya. Nah sekarang coba kalian ukur pakai mistar ya, panjang dan lebarnya kalau di segi 4, kalau di sisinya itu di segi 3 ya, ukur pakai mistar masing-masing berapa gitu ya, kasih tulis saja di gambar tersebut. Ukur juga sudutnya ya pakai busur. Nah sekarang berapa ukuran sisi-sisinya? Oke, mantap. Samakah ukurannya? Enggak sama, beda ya, ukuran berbeda. Tapi coba kalian cek masing-masing perbedaan, ada kesamaan enggak? Oh, ada selisih. Selisihnya sama enggak antara dua bangunan, panjang dan lebarnya ataupun sisi-sisinya? Sama. Berapa perbandingannya? 1/2. Mantap. Nah besar sudutnya bagaimana? Semua sama. Oke. Anak-anak, setelah kalian melihat gambar permainan pasir berwarna, lalu melakukan kegiatan dengan pasir berwarna tadi, kira-kira apakah ada yang bisa menjelaskan tentang kesebangunan? Bentuk sama, ukurannya berbeda. Bentuk sama, ukurannya berbeda, tapi punya perbandingan yang sama. Oke, luar biasa. Nah anak-anak, dalam matematika, dua objek atau benda atau bangun datar yang memiliki bentuk sama, besar sudut juga sama, tapi ukuran berbeda, nah perbedaannya mempunyai perbandingan yang sama, itulah yang disebut dengan kesebangunan. Sehingga untuk memastikan apakah dua bangun datar itu sebangun atau tidak, kita harus teliti, lihat bentuknya, sudutnya, ukuran sisi-sisinya. Ya, berbeda, tapi ingat punya perbandingan yang sama. Kalau berbeda tapi tidak punya perbandingan sama, ya bukan kesebangunan, hanya berbeda ukuran saja. Oke. Nah, sekarang Pak punya gambar lagi nih. Coba sekarang kalian lihat bangunan yang dibuat di pasir mainan yang Pak tunjuk ini ya. Oke, permukaannya saja ya, segitiga kan, ada segitiga di atap, ada segitiga di kemah. Oke, nah salah satu sisi pada atap rumah yang tinggi berbentuk segitiga sebangun dengan salah satu sisi pada atap kemah yang juga berbentuk segitiga. Nah, apakah panjang sisi semuanya bisa dengan mudah terukur? Kalian bisa ukur semuanya? Bisa. Ada yang bilang bisa. Bagaimana caranya itu? Naik ke atap rumah, hati-hati, awas jatuh ya. Oh susah. Susahnya di apa? Di bagian atas atapnya. Nah, sisi apa saja dari dua bangunan segitiga yang bisa dengan mudah kalian mendapatkan ukurannya. Kalau di kemah semua bisa Pak, sedangkan di atap saya tahu cuma salah satu saja di bagian alas. Nah, sekarang sisi mana yang coba yang tersulit? Oh, di bagian atap. Nah, kira-kira kenapa sulitnya? Ketinggian. Baik,
Secara matematis dapat kalian gunakan rumus untuk membantu kalian dalam menghitung panjang sisi yang belum diketahui. Nih Pak kasih ya. Contoh bangun datar segi 4 yang kalian buat di buku tadi ya. Ada bangun datar segi 4 ABCD, ada bangun datar segi 4 PQRS. Oke, lalu ada bangun datar segi 3 ABCD, ABC dengan ADE. Nah, ini masing-masing misalnya salah satu sisi yang tidak diketahui. Nah, bagaimana caranya? Ini pakai rumusan. Misalnya di segi 4, PQ-nya yang belum diketahui karena susah, karena ketinggian tadi. Maka lihat sisi PQ. PQ berbanding dengan siapa? OAB. PQ berbanding AB sama dengan PS. PS kan tadi sudah diketahui. AD kan sudah diketahui. Nah, seperti itu. PQ berbanding AB sama dengan PS berbanding AD. Begitu juga sebaliknya di segitiga sama. Sisi yang sudah diketahui dua-duanya, kita bisa kali silang ya dengan salah satu sisi yang belum diketahui untuk mendapatkannya itu. Cara sama, jadi AD berbanding AB sama dengan itu bisa dibaca ya. Lalu DE berbanding BC atau AD berbanding BD sama dengan AE berbanding EC. Nah, itu bisa ditelusuri sama dengan DE berbanding BC kurang DE. Oke, Pak punya LKPD yang harus kalian bisa kerjakan ya. Ada 2 nomor, silakan dikerjakan lalu dipresentasikan. Selamat bekerja. Kita tunggu waktu 10 menit kemudian. Baik, anak-anak, topik pertemuan kita hari ini tentang kesebangunan yang dalam memahaminya menggunakan permainan pasir berwarna. Mengajari kepada kita banyak hal. Selain memahami ilmu matematikanya dengan mudah, ada yang bisa sharingkan terkait pengalamannya. Mungkin dari secara spiritual, secara nilai keagamaan, dari sisi sosial, dari sisi pengetahuan, dari sisi keterampilan. Nah, bisa sharing kan yang kalian alami? Oke. Nah, dari sisi spiritualnya, kita bisa melihat bahwa semua manusia itu sama di mata Allah. Kecil, besar, tua, muda, di mata Allah kita adalah sama. Sama seperti yang bangunan tadi. Berbeda, kecil, besar ya, tapi punya perbedaan yang sama. Dari sisi sosialnya, apa yang kalian rasakan? Nah, sering dalam hidup, kita mengalami selisih paham, perbedaan pendapat. Nah, dalam topik tentang kesebangunan ini, mengajarkan kita bahwa berbeda itu hal yang bisa kita atasi, benar-benar saling menghargai, memahami, komunikasi yang baik karena sebenarnya punya satu tujuan yang sama. Dari sisi pengetahuan, belajar bisa melalui media, pasir warna atau apa saja, menyampaikan pendapat, gagasan, pola belajar yang menyenangkan. Dari sisi keterampilan, apa yang kalian alami? Mampu membuat model bangun datar dari pasir warna, model-model lain, mengukur dan sekreatif mungkin. Oke, itu luar biasa kan materinya. Semoga dipahami dengan baik dan bisa dijadikan pembelajaran yang lebih menarik pada pembelajaran kalian dengan materi-materi yang lain. Oke, semoga penyajian ini bermanfaat dan berguna. Mohon kritik sarannya, tapi jangan lupa like, subscribe, dan komentar di kolom komentar. Itu saja, sampai bertemu di sesi berikutnya bersama Paul Tukang Ajar Matematika dalam proses pembelajaran paradigma baru dengan materi-materi yang lain. Sampai bertemu lagi. Salam matematika.